Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana qadana wa qaddarna, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana qudwatan wa syafi'an lana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minal muslimina wal muttaqina was solihina, amma ba'du. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang selalu diberinya beribu-ribu kenikmatan, yang mana nikmat tersebut tak dapat kita sebutkan satu persatu, namun dapat kita rasakan. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain kata rasa syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini kita masih diberinya beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih bisa saling nasihat menasehati. Salawat serta salam senantiasa kita lapaskan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan dan penolong kita, Nabi yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, Nabi yang disebut dengan Al-Amin. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil labzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakul karimah yang disinari oleh iman dan Islam. Yang saya hormati Al-Ustadz Marso selaku pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Fikri. Yang saya hormati Ustazah Widya Astuti SPDI selaku Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Fikri. Yang saya hormati Ustazah Nur Aini Lestari selaku pengasuhan putri Pondok Pesantren Rodatul Fikri. Yang saya hormati seluruh ustadz dan ustazah yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa tagib saya terhadap mereka selaku pendidik dan pengajar yang tak pernah pandang bulu terhadap murid-muridnya, serta yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman dan adik-adik seperjuangan yang sama-sama niatnya untuk menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Janna Putri Khairani Dalimunte. Saya dari kelas 62. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri, akan tugasnya malaikat Ijrail yang tak akan pernah bisa kita hindari, yang bertema mengingat kematian. Kematian adalah motivasi terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya." Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai?" Lalu Rasulullah menjawab, "Orang yang paling pandai adalah orang yang ingat mati dan menyiapkan bekal kematiannya." Kenapa? Karena orang yang ingat mati pasti turunan sifatnya. Yang pertama, ibadahnya semakin khusyuk. Yang kedua, ia pasti berusaha memperbaiki amal ibadahnya. Yang ketiga, orang yang ingat mati pasti ia takut untuk berbuat zalim. Yang keempat, orang yang ingat mati pasti ia tawadhu. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, Allah telah memfirmankan dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, "Wa mal hayatud dunya illal laibu walahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun." Tidaklah dunia ini hanyalah tempat main-main dan senda gurau belaka, sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia maupun di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, lebih menyakitkan dari sayatan pisau, lebih menyakitkan dari panasnya air yang mendidih. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada kita semua betapa sakitnya kematian, niscaya kita yang akan ada di dunia tidak akan nyaman dengan kehidupannya dan tidak akan nyenyak dengan tidurnya. Sejatinya mati adalah hal yang pasti, berbeda dengan hal yang lain. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu. Kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambil mendadak begitu saja dan engkau harus siap. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Bahwa semua ini milikmu ya Allah, engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Itulah yang disebut sebagai orang yang sabar.
Setiap hari, setiap malam kita terlena dengan keasikan dunia. Kita sibuk memikirkan isi perut, pakaian, perhiasan, bahkan kita sampai lupa bahwa hidup kita sudah ada yang mengincar. Bukankah kematian datang tanpa memberitahu? Sungguh wahai saudaraku, ketika datang kematian, manusia tidak ada tempat untuknya berlari, tiada tempat untuknya bersembunyi, tiada tempat untuknya menghindar. Siapa yang tidak mati di waktu mudanya, maka ia akan mati di waktu tuanya. Kematian ibaratkan gelas, setiap orang pasti akan meneguknya. Persoalan ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pejabat tinggi negara, ingin menjadi orang yang terpandang dan terkenal, itu belum tentu. Tapi kalau soal kematian, itu sudah pasti. Mau setinggi apapun jabatan yang kita pikul, maka wajar-wajarlah kita berusaha. Jangan sampai kita melupakan tujuan hidup kita semula, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendirikan sholat 5 waktu, taat kepada guru dan orang tua, berbuat baik kepada sesama. Kalau demikian yang kita lakukan, maka berbahagialah kita dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mendirikan sholat, kepada guru dan orang tua kita tidak taat, di masyarakat kita menjadi ulat, maka tunggulah kebinasaan dan kesengsaraan dunia dan di akhirat. Karena setiap manusia apa yang dia perbuat maka kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang menanam benih, maka dia juga yang akan menuainya. Mungkin sampai sini sajalah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi serta pembelajaran bagi kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri. Ibaratkan saya menendang bola ke dinding yang akan balik lagi kepada diri saya sendiri. Sungguh di mata Allah yang benar tetaplah benar dan yang salah tetaplah salah. Itulah pengadilan yang tak kenal duit. Unjur maqala wala tanjur mangqala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.